Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan forum analisis resep mata kuliah ilmu resep terapan. Anggotanya terdiri dari Afra Fifa Lukiana dengan NIM 1904015083 dan saya sendiri Nur Jamilah dengan NIM 1904015075 dan Tri Aditya Gita Cahyani dengan NIM 1904015130. Dosen pengampu APT Fitri Nugraini MFAM, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta tahun 2021. Yang pertama ada form analisis resep non-racikan 1, A. Pemilihan dan penentuan resep. Di sebelah kiri ada foto resep aslinya dan di sebelah kanan ada kopi resep, yaitu nomor 1, tanggal pembuatan resepnya 6 Desember tahun 2021, nama dokternya Dr. Hana, nama pasiennya Nyonya Vini, umur pasiennya tidak ada. Resep paracetamol 500 mg tablet 10 S3DD tab 1 PCPRN diambil. Resep amoxicillin 500 mg tablet 15 S3DD tab 1 PC diambil. Resep ambroxol 30 mg tab 10 S3DD tab 1 PC diambil. Jakarta 13 Desember 2021 PCC Apoteker Nur Jamil MFAM APT, Paraf dan cek sampel apotek. Di sini ada obatnya, kemudian yang B narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya yaitu resipe paracetamol 500 mg tablet 10, Signa Terdedi tablet 1 Pospoe 6 Prorenata, resipe amoxicillin 500 mg tab 15, Signa Terdedi tablet 1 Pospoe 6, resipe ambroxol 30 mg tab 10, Signa Terdedi tablet 1 Pospoe 6. Bahasa Indonesianya yaitu ambillah paracetamol 500 mg 10 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan jika perlu. Kemudian ambillah amoxicillin 500 mg 15 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Ambillah ambroxol 30 mg 10 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Kemudian yang C, screening resep, kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Yang pertama, kajian resep, persyaratan administrasi, nama dokternya ada yaitu Dr. Hana, nomor SIP-nya tidak ada, nama pasiennya yaitu Nyonya Vini, umur pasiennya tidak ada, berat badannya tidak ada, jenis kelaminnya perempuan, alamat, nomor telepon rumah sakitnya yaitu Jalan Akarim, nomor 24, Kelurahan Kampung Nanggis, tanggal penulisan resepnya yaitu 6 Desember tahun 2021. Kajian yang kedua yaitu farmasetika, bentuk sediaannya yaitu berbentuk oral atau tablet, jumlah obatnya yaitu paracetamol 500 mg 10 tablet, amoxicillin 500 mg 15 tablet, dan ambroxol 30 mg 10 tablet. Aturan pemakaian obatnya yaitu paracetamol 500 mg 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan jika perlu, amoxicillin 500 mg 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, dan ambroxol 30 mg 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Stabilitas dan kompatibilitasnya tidak ada di dalam resep. Kemudian yang ketiga yaitu farmasi klinis, ketetapan indikasi dan dosis obat yang ada, aturan cara dan nama penggunaan obatnya ada, duplikasi dana atau polifarmasinya tidak ada, kontraindikasi, interaksi obat dan efek sampingnya ada. Keterangannya yang satu yaitu PCT atau paracetamol menurut ISO volume 52 halaman 31 dan PIO nasional, indikasinya yaitu meringankan rasa sakit dan menurunkan demam, dosisnya dewasa 3-4 kali sehari 1-2 kaplet, kemudian untuk anak 3-4 kali setengah sampai 1 kaplet. Untuk interaksi obatnya, peningkatan risiko kerusakan fungsi hati pada penggunaan bersama alkohol, kontraindikasinya yaitu gangguan fungsi hati berat dan hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya, penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitivitas. Lalu obat yang kedua yaitu amoxicillin. Menurut literatur ISO volume 52 halaman 80, indikasinya yaitu infeksi kulit dan jaringan lunak, saluran pernafasan, saluran genitourinary, dan gonore. Dosisnya yaitu dewasa dan anak-anak dengan BB lebih dari 20 kg, dosisnya yaitu 250 sampai 500 mg tiap 8 jam, dengan BB kurang dari 20 kg, dosisnya 20 sampai 40 mg per kilogram sehari tiap 8 jam. Kemudian untuk interaksi obatnya, probenecid meningkatkan level darah dari amoxicillin, allopurinol menyebabkan peningkatan reaksi kulit. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap antibiotik beta-laktam,
Dan efek sampingnya reaksi kepekaan seperti eritomatosis, makulopapular, rasis, dan urtikaria. Kemudian ada obat ambroxol menurut ISO volume 52 halaman 369. Untuk indikasinya penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai sekresi bronkial yang abnormal, misalnya ekserbasi dan bronkitis kronis dan asma bronkial. Dosisnya yaitu dewasa dan anak di atas 12 tahun 2-3 kali 1 tablet, 6-12 tahun sehari 2-3 kali setengah tablet. Untuk interaksi obatnya, pemberian bersamaan dengan antibiotik seperti amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, dan dosisiklin menyebabkan peningkatan penerimaan antibiotik ke dalam jaringan paru-paru. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap ambroxol dan efek sampingnya yaitu efek samping ringan pada saluran cerna, reaksi alergi pada kulit, dan pembekakan wajah, dispenia, dan demam. Untuk kesimpulan dalam resepnya, yaitu resep yang kami terima dapat dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Untuk bentuk sediaan dan kekuatan lain dalam resep itu terdiri dari paracetamol, amoxicillin, dan ambroxol. Nama lain dari obatnya dari paracetamol yaitu Pamol, Panadol, Panadol Extra, dan Salmol. Nama lain dari amoxicillin ada ampicillin, amoxicillin, dan penicillin. Nama lain dari ambroxol ada Expexol, Mucopec, Mucos, dan Salvotren. Untuk analisis harganya, paracetamol 500 mg untuk 10 tablet yaitu 12.000, amoxicillin 500 mg untuk 15 tablet yaitu 15.000, dan ambroxol 30 mg untuk 10 tablet yaitu 15.000. Untuk biaya per resepnya 5.000, sehingga totalnya yaitu 47.000. Kemudian penyiapan dan penyerahan. Yang pertama, lakukan screening resep terlebih dahulu, kemudian ambil obat sesuai resep, yaitu PCT 500 mg diambil 10 tablet, kemudian amoxicillin 500 mg diambil 15 tablet, dan ambroxol 30 mg diambil 10 tablet. Kemudian masukkan ke dalam plastik klip, beri etiket dan label, serta bungkus, serahkan kepada pasien, kemudian lakukan konseling. Untuk etiket dan labelnya, yang pertama nomor pasiennya itu nomor 1, nama pasiennya Nyonya Vini, tanggal 13 Desember tahun 2021, diminum 3 kali sehari 1 tablet jika perlu, diminum sesudah makan. Untuk etiket yang kedua, yaitu nomor 1, nama pasiennya Nyonya Vini, tanggal 13 Desember 2021, 3 kali sehari 1 tablet, diminum sesudah makan, dan labelnya itu habiskan, karena dia merupakan obat antibiotik. Kemudian etiket yang ketiga ada nomor 1, nama pasien Nyonya Vini, tanggal 13 Desember 2021, diminum 3 kali sehari 1 tablet, sudah makan, dan labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Untuk penyerahan obat dan konselingnya, yang pertama itu paracetamol, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, diminum jika perlu. Kemudian amoxicillin, diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, obatnya itu harus dihabiskan. Kemudian ada ambroxol, diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Efek samping dari 3 obat itu yaitu efek samping pada saluran cerna, sakit kepala, mual muntah, dan alergi. Kemudian beritahu dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima atau terdapat alergi terhadap obat. Kemudian obat disimpan dalam wadah tertutup, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan disimpan pada suhu ruangan. Kemudian racikan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada form analisis resep dan racikan 2. Yang pertama, pemilihan dan penentuan resep. Untuk resep aslinya ada di sebelah kiri, kemudian ada kopi resep. Nomor 2, tanggal 7 Desember 2021, nama dokternya Dr. Hana, nama pasiennya Rahmadi Syafori, umur pasien 22 tahun. Resep paracetamol 500 mg, tablet 10, S3 DD tab 1 diambil, resep GG tab nomor 10, S3 DD tab 1 diambil, resep CTM tab 4 mg nomor 10, S2 DD tab 1 diambil. Jakarta 13 Desember 2021, TCC, apotekernya Apraviva Empram APT, tertandatangani dan cap stempel. Kemudian ada gambar dari obat tersebut. Lalu yang B, narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia.
Untuk bahasa latinnya, resipe paracetamol tab 500 mg numero 10, signa terdiri tablet 1, resipe GG glyceryl goekolat tab numero 10, signa terdiri tablet 1, resipe CTM tab 4 mg numero 10, signa bis terdiri tablet 1. Untuk bahasa Indonesianya, ambillah paracetamol 500 mg 10 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Ambillah GG 10 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Ambillah CTM 4 mg 10 tablet, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Yang C, screening resep atau kajian administrasi dan kesesuaian farmaseutika. Yang pertama itu ada persyaratan administrasi. Untuk nama dokternya tidak ada, nomor SIP-nya tidak ada, nama pasiennya itu Rahmadi Syafori. Untuk umur pasiennya tidak ada, berat badannya 12 kg, jenis kelaminnya laki-laki, alamat, nomor atau telepon rumah sakit, Jalan Anas Karim, nomor 24, Kelurahan Kampung Manggis, tanggal penulisan resepnya 7 Desember 2021. Yang kedua, farmaseutika, bentuk sediaannya ada berupa oral atau tablet, jumlah obatnya untuk paracetamol 500 mg 10 tablet, GG-nya 10 tablet, dan CTM 4 mg 10 tablet. Kemudian untuk aturan pemakaiannya ada, untuk paracetamol 500 mg 3 kali sehari 1 tablet, GG 3 kali sehari 1 tablet, dan CTM 4 mg 2 kali sehari 1 tablet. Untuk stabilitas dan kompatibilitasnya itu ada. Lalu yang ketiga itu ada farmasi klinis. Untuk ketetapan indikasi dan dosis obat ada, aturan cara dan lama penggunaan obat ada, duplikasi dana atau polifarmasinya tidak ada. Kemudian untuk kontraindikasinya ada, interaksi obatnya ada, dan efek sampingnya ada. Untuk keterangan, paracetamol dalam ISO volume 52 halaman 31 dan Bio Nasional, indikasinya meringankan rasa sakit dan menurunkan demam, dosis dewasa 3-4 kali sehari 1-2 kaplet, untuk anak 3-4 kali setengah sampai 1 kaplet. Untuk interaksi obat, peningkatan risiko kerusakan fungsi hati pada penggunaan bersama alkohol. Untuk kontraindikasinya, gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas, dan efek sampingnya, penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitivitas. Lalu GG dalam Bio Nasional, indikasinya meringankan batuk produktif atau ekspektoransia. Kemudian untuk dosisnya dewasa 200-400 mg per tablet tiap 4 jam. Untuk anak 6-12 tahun 100-200 mg tiap 4 jam. Untuk kontraindikasi hipersensitif, diabetes, penyakit liver, fenilketonuria, hamil dan menyusui, dan efek sampingnya berupa diare, pusing, sakit kepala, gatal-gatal, ruam kulit, mual dan muntah, sakit perut. Kemudian CTM dalam ISO volume 52 halaman 62, indikasinya antihistamin pada penyakit alergi seperti hay fever, urtikaria, eksim, dan reaksi obat. Untuk dosisnya, anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah kaplet, kemudian dewasa sehari 3-4 kali 1 kaplet. Untuk interaksi obatnya itu alkohol, depresan, SSP, antikolinergik, penghambat MAO. Untuk kontraindikasinya, penderita epilepsi, dan efek sampingnya itu pusing, gangguan koordinasi, mual, muntah, dan mengantuk. Jadi kesimpulannya, resep yang kami terima atau dapatkan dapat dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Lalu yang D, bentuk sediaan dan kekuatan lain. Di dalam resep terdapat paracetamol, glyceryl goekolat atau GG, dan CTM. Untuk paracetamol, nama lainnya ada Pamol, Panadol, Panadol Extra, dan Sanmol. Untuk glyceryl goekolat atau GG, itu ada nama lainnya anaconidin, guaifenicin, dan guamin. Kemudian untuk CTM, nama lainnya antiflu, Votrexin, CTM, Misagrip, dan Ponflu. Untuk analisis harga, paracetamol 500 mg sebanyak 10 tablet, seharga 12.000, GG 100 mg sebanyak 10 tablet, seharga 17.000, CTM 4 mg sebanyak 10 tablet, seharga 10.000. Biaya per resepnya 5.000, totalnya 44.000. Lalu yang F, penyiapan dan penyerahan. Yang pertama itu screening resep terlebih dahulu, kemudian diambil obat sesuai resep dokter, yaitu paracetamol 500 mg sebanyak 10 tablet, GG 100 mg sebanyak 10 tablet, dan CTM 4 mg sebanyak 10 tablet. Masukkan obat ke dalam plastik klip, lalu diberi etiket, label, dan bungkus. Serahkan pada pasien, lalu lakukan konseling. Lalu yang G ada etiket dan label.
Yang pertama, nomor 2, nama pasiennya Rahmadi Syafori, tanggal 13 Desember 2021, 3 kali sehari 1 tablet, dimakan sesudah makan. Lalu yang kedua, nomor 2, nama pasien Rahmadi Syafori, tanggal 13 Desember 2021, 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian yang ketiga, nomor 2, nama pasien Rahmadi Syafori, tanggal 13 Desember 2021, 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan dengan label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Lalu H, penyerahan obat dan konseling. Paracetamol diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, lalu GG diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, CTM diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan, efek sampingnya berupa diare, sakit kepala, mual muntah, dan mengantuk. Beritahu dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima atau terdapat alergi terhadap obat. Kemudian obat disimpan dalam wadah tertutup rapat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan disimpan pada suhu ruangan. Form analisis resep racikan 1. Yang A, pemilihan dan penentuan resep. Resep asli ada di sebelah kiri dan kopi resep ada di sebelah kanan. Untuk nomornya nomor 3, tanggal resep 17 Desember 2011. Nama dokter, Dr. Rahma Indah P. Nama pasien, Nona Ria Astuti. Umur pasien 22 tahun. Resep Proxifar nomor 10, S2 DD1 diambil. Resep parastamol 500 mg nomor 10, S3 DD1 PRN diambil. Resep kodein setengah, CTM 1, dexamethasone 1, GG setengah, nonflamin setengah. Mixfat Dain Caps DTD nomor 15, S3 DD1 diambil. Resep Efexol sirup Fals nomor 1, S3 DD2 CTH diambil. Jakarta, 3 Desember 2021, PCC dengan apoteker Tri Aregita, M.Farm APT, dengan cap apoteker dan tanda tangan apoteker. Kemudian terlampir ada obatnya. Kemudian yang B, narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Latin. Resep Proxifar nomor 10, Signa Bisdedie 1. Resep parastamol 500 mg nomor 10, Signa Trededie Prorenata. Resep kodein setengah, CTM 1, dexamethasone 1, GG setengah, nonflamin setengah, Miscefat Dain kapsul Datalos dosis nomor 15, Signa Trededie 1. Resep Efexol sirup flash nomor 1, Signa Trededie bis Cochlearty. Bahasa Indonesia, ambillah Proxifar 10 tablet, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Ambillah parastamol 500 mg 10 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet jika perlu. Ambillah kodein setengah tablet, CTM 1 tablet, dexamethasone 1 tablet, GG setengah tablet, nonflamin setengah tablet. Campur dan buatlah kapsul, berikan dalam dosis 15, tandai 3 kali sehari 1 kapsul. Ambillah Efexol sirup 1 botol, tandai 3 kali sehari 2 sendok teh atau 5 ml. Kemudian ada screening resep, kajian administrasi, dan kesesuaian farmaseutika. Persyaratan administrasi, yang pertama ada nama dokter, ada Dr. Rahma Indah P. SIP tidak ada, nama pasien ada, Nona Ria Astuti, umur pasien ada, 22 tahun, berat badan tidak ada, jenis kelamin ada, perempuan, alamat, nomor atau telepon rumah sakit ada, Jalan Swatantra nomor 72 Jati Asih, Bekasi, nomor telepon 021 8284 35 587. Penulisan resep ada, tanggal 17 Desember 2011. Kemudian kajian farmaseutika, yang pertama ada bentuk kesediaan, berupa oral, serbuk puyer. Kemudian jumlah obat ada, yaitu Proxifar 10 tablet, parastamol 500 mg 10 tablet, kodein setengah tablet, CTM 1 tablet, dexamethasone 1 tablet, GG setengah tablet, nonflamin setengah tablet. Kemudian Efexol sirup 1 botol. Untuk aturan pemakaian ada Proxifar 2 kali sehari 1 tablet, parastamol 500 mg 3 kali sehari 1 tablet jika perlu,
kodein setengah tablet, CTM 1 tablet, dexamethasone 1 tablet, GG setengah tablet, metformin setengah tablet, dan buatlah kapsul berikan dalam dosis 15, yaitu 3 kali sehari 1 kapsul. Terus espresso sirup 1 botol 3 kali sehari 2 sendok teh atau 5 ml. Stabilitas dan kompatibilitasnya tidak ada. Untuk farmasi klinis, ketetapan indikasi dan dosis obat ada, aturan cerna dan lama penggunaan obat ada, duplikasi dana atau polifarmasi tidak ada, kontraindikasi ada, interaksi obat ada, efek samping ada. Kemudian untuk keterangannya, Floxipar ISO volume 52 halaman 100. Indikasi infeksi saluran kemih, infeksi saluran cerna, infeksi saluran nafas, infeksi kulit dan jaringan lemak, infeksi tulang dan sendi. Untuk dosisnya, infeksi ringan atau sedang saluran kemih 2 kali 250 mg sehari, infeksi berat saluran kemih, saluran cerna dan prostatitis kronis 2 kali 250 mg sehari, infeksi berat 2 kali 500 sampai 750 mg sehari. Untuk interaksi obatnya, menaikkan kadar ciprofloxacin di dalam darah jika digunakan bersamaan dengan probenecid. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap ciprofloxacin atau quinolone lainnya, wanita hamil dan menyusui, anak-anak di bawah 12 tahun. Efek samping gangguan saluran cerna, pusing, sakit kepala, insomnia, dan tremor. Kemudian untuk paracetamol, ISO volume 52 halaman 31, dan Pionas. Indikasi meringankan rasa sakit dan menurunkan demam. Dosis dewasa 3-4 kali sehari, 1-2 kaplet. Anak 3-4 kali setengah sampai 1 kaplet. Interaksi obat, peningkatan risiko kerusakan fungsi hati pada penggunaan bersama alkohol. Kontraindikasi, gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas. Efek samping, penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitivitas. Kemudian untuk kodein, indikasinya meredakan nyeri ringan hingga sedang, batuk kering, disertai nyeri. Dosisnya dewasa 15-60 mg tiap 4 jam, anak-anak lebih dari 12 tahun 0,5 sampai 1 mg per kilo tiap 6 jam. Interaksi obat, menurunkan efek terapi dari domperidone, meningkatkan kadar kodein di dalam darah jika digunakan dengan cimetidine, peningkatan resiko konstipasi berat jika digunakan dalam golongan antikolinergik atau antidiare. Untuk kontraindikasinya, penggunaan pada anak-anak pasca operasi, riwayat depresi nafas, asma bronkial berat. Efek sampingnya, sakit perut, mulut kering, konstipasi, vertigo hati, serta reaksi hipersensitivitas. Kemudian untuk CTM, ISO volume 52 halaman 62, indikasinya antihistamin pada penyakit alergi seperti high fever, urikaria, eksim, reaksi obat. Dosisnya anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah kaplet. Dewasa sehari 3-4 kali 1 kaplet. Interaksi obatnya alkohol, depresan, SSP, antikolinergik, penghambat MAO. Kontraindikasinya penderita epilepsi. Efek samping, pusing, gangguan koordinasi, mual, muntah, dan mengantuk. Kemudian ada dexamethasone, ISO volume 52 halaman 215. Indikasinya rheumatoid arthritis, asma bronkial, dermatosis alergik, dan lain-lain penyakit yang dapat diobati dengan kortikosteroid secara sistemik. Dosisnya sehari 3 kali 1 kaplet atau menurut klinik dokter. Interaksi obatnya jangan diberikan pada penderita penyakit jiwa, psikosis, tuberkulosis, herpes simplex, tupak lambung, jantung, ginjal, tekanan darah tinggi. Kontraindikasinya penderita dengan penyakit jiwa, TBC, diabetes, jantung, ginjal, tekanan darah tinggi, herpes simplex, dan tupak lambung. Efek sampingnya gangguan elektrolit dan cairan tubuh sehingga terjadi hipoglikemia, hipotensi kadang-kadang, hipertensi, sakit kepala, mual, muntah, bingung, mata kabur, dan tidak bisa tidur. Kemudian ada GG itu dari Pionas. Indikasinya meringankan batuk produktif ekspektoransia, dosisnya dewasa 200-400 mg per tablet tiap 4 jam. Anak 6-12 tahun 100 mg tiap 4 jam.
Kontraindikasinya hipersensitivitas, diabetes, penyakit liver, fenilketonuria, hamil, dan menyusui. Efek sampingnya diare, pusing, sakit kepala, gatal-gatal, ruam kulit, mual, muntah, dan sakit perut. Kemudian ada nonflamin, ISO volume 52, halaman 27. Indikasinya antiperadangan dan analgesik. Peradangan karena luka setelah operasi, luka pada saluran kemih, nyeri punggung, artralgia, nyeri setelah cabut gigi, nyeri pada reumatik menahun. Dosisnya dewasa sehari 3 kali 1-2 tablet. Pada penyakit infeksi dianjurkan pemakaiannya bersama-sama dengan obat kemoterapeutik. Interaksi obatnya, jangan mengonsumsi obat bersamaan dengan obat pengencer darah. Penggunaan sebaiknya tidak melebihi 7 hari. Kontraindikasinya hipersensitivitas, seseorang yang belum pernah mengalami masalah yang berhubungan dengan alergi, gangguan fungsi hati, dan kelainan darah. Efek sampingnya mulut kering, mual, mengantuk, dan vertigo. Kemudian Effexor sirup, ISO volume 52, halaman 372. Indikasinya saluran nafas akut dan kronis disertai dengan sekresi bronkial abnormal, terutama pada serangan akut dari bronkitis kronis, asma bronkial, bronkitis asmatik. Dosisnya sirup anak di bawah 2 tahun sehari 2-3 kali, 1 sendok. 2-5 tahun sehari 3 kali setengah sendok. 5-10 tahun sehari 2-3 kali 1 sendok. Untuk sirup forte, anak 5-10 tahun sehari 2-3 kali 2,5 mili, dewasa sampai anak di atas 10 tahun sehari 2 kali 5 mili. Interaksi obat tidak boleh diberikan dengan golongan obat kortikosteroid, bronkodilator, dan antibiotik. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap ambroxol. Efek sampingnya mual, muntah, nyeri pada ulu hati, kemerahan, bengkak pada wajah, dispenia, sesak nafas, dan kadang-kadang demam. Kesimpulannya, resep yang kami terima atau dapatkan dapat dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Kemudian, untuk bentuk sediaan dan kekuatan lain, Floxifar itu nama lain obatnya ciprofloxacin. Paracetamol, nama lain obatnya Pamol, Panadol, Panadol Extra, dan Sanmol. Untuk kodein, Kodicap, Kodipron, sama Kodicam. CTM, antiflu, Bodrexin, CTM, Lisagrip, dan Conflu. Dexamethasone, Calmethasone, Dextaf, Etason, dan Indexon. Glycerin guaicolat atau GG, anaconidin, guaifenesin, guamin. Nonflamin itu nama lainnya tinoridin HCl. Effexor, ambroxol. Kemudian untuk dosis dan perhitungan, pada kodein dosis lazimnya itu 10 mg sampai 20 mg atau 30 mg sampai 60 mg. Dosis maksimalnya itu 60 mg atau 300 mg. Keterangannya antitusifum. Untuk CTM 2-4 mg, dosis maksimalnya untuk 1 hari itu 24 mg. Dexamethasone, dosis lazimnya 0,5 mg sampai 2 mg, dosis maksimalnya tidak ada, keterangannya antiinflamasi. Glycerin guaicolat, dosis lazimnya 100 mg sampai 200 mg, dosis maksimalnya tidak ada, keterangannya ekspektoran. Nonflamin, dosis lazimnya 50 mg, dosis maksimalnya tidak ada, keterangannya antiinflamasi. Untuk komposisinya, kodein mengandung kodein 10, 15, dan 20 mg. Menurut Fornas edisi kedua halaman 39. Kemudian CTM mengandung chlorpheniramine maleat 4 mg, menurut ISO volume 52 halaman 62. Dexamethasone mengandung dexamethasone 0,5 mg, menurut Jonas. GG mengandung glycerin guaicolat 100 mg, menurut Jonas. Nonflamin mengandung tinoridin HCl 50 mg, menurut Jonas. Untuk perhitungannya, yang pertama itu ada kodein. Kodein setengah tablet dikali nomor 15 didapatkan 7,5 tablet. Untuk dosis 1 kalinya setengah tablet dikali 20 mg sama dengan 1 tablet. Dosis 1 harinya itu berarti 10 mg dikali 3 sama dengan 30 mg. Untuk CTM 1 tablet dikali nomor 15 sama dengan 15 tablet. Dosis 1 kalinya 1 tablet dikali 4 mg sama dengan 4 mg. Dosis 1 harinya 4 mg dikali 3 sama dengan 12 mg.
Untuk dexamethasone, 1 tablet dikali numeral 15, yaitu 15 tablet. Dosis 1 kalinya 1 tablet dikali 0,5 mg sama dengan 0,5 mg. Dosis 1 harinya 0,5 mg dikali 3 sama dengan 1,5 mg. Untuk GG, setengah tablet dikali numeral 15, hasilnya 7,5 tablet. Dosis 1 kalinya setengah tablet dikali 100 mg yang dengan 50 mg. Dosis 1 harinya 50 mg dikali 3 sama dengan 150 mg. Untuk non-flamin, setengah tablet dikali numeral 15, hasilnya 7,5 tablet. Dosis 1 kalinya setengah tablet dikali 50 mg sama dengan 20 mg. Dosis 1 harinya 25 mg dikali 3 sama dengan 75 mg. Untuk analisis harganya, Floxipar 10 tablet 15.000, paracetamol 500 mg 10 tablet 12.000, Codeine 7,5 tablet 23.000, CTM 15 tablet 15.000, dexamethasone 15 tablet 8.000, GG 7,5 tablet 12.000, non-flamin 7,5 tablet 40.000, Efexol 1 botol 23.000. Biaya per resepnya 8.000. Jadi total semuanya adalah 158.000. Penyiapan dan penyerahan. Siapkan alat dan bahan, masukkan tablet codeine ke dalam lumpang garis et homogen. Masukkan tablet GG ke dalam lumpang garis et homogen. Masukkan tablet non-flamin ke dalam lumpang garis et homogen. Masukkan tablet CTM ke dalam lumpang garis et homogen. Masukkan tablet dexamethasone ke dalam lumpang garis et homogen. Keluarkan bahan dari lumpang, bagi menjadi 2 bagian. Kemudian 1 bagian dibagi menjadi 6 perkamen, kemudian masukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 0. Masukkan dengan rapi dan bersihkan kapsul dengan tisu. Masukkan ke dalam klip plastik, beri etiket dan label. Untuk etiket dan label, yang pertama nomor 3, nama pasien Ria Astuti, tanggal 13 Desember 2021. 2 kali sehari 1 tablet, diminum sesudah makan. Untuk labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian untuk etiket yang kedua, nomor 3, nama pasien Ria Astuti, tanggal 13 Desember 2021, 3 kali sehari 1 tablet bila perlu, diminum sesudah makan. Kemudian nomor 3, nama pasien Ria Astuti, tanggal 13 Desember 2021, 3 kali sehari 1 kapsul diminum sesudah makan. Untuk labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian yang terakhir, nomor 3, nama pasien Ria Astuti, tanggal 13 Desember 2021, 2 kali sehari 2 sendok teh diminum sesudah makan. Labelnya harus dikocok dulu. Untuk konseling, Floxipar diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Paracetamol diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan jika perlu. Kapsul diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Efexol diminum 3 kali sehari 2 sendok teh atau 5 ml sesudah makan. Efek samping sakit kepala, mual, muntah, mengantuk. Beritahu dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima atau terdapat alergi terhadap obat. Obat disimpan dalam wadah tertutup rapat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan disimpan pada suhu ruangan. Kemudian from analisis resep racikan yang kedua, A. Pemilihan dan penentuan resep. Yang sebelah kiri itu ada resep aslinya, yang sebelah kanan itu ada kopi resep. Nomor 4, tanggal pembuatan resepnya 6 Desember 2021, nama dokternya Dr. Kini, nama pasien Budi, umur pasiennya 8 tahun 6 bulan. Resepnya yaitu paracetamol 250 mg, CTM 2 mg, ambroxol 15 mg, Bispec Pulse BTD nomor 12 S3DDP1 diambil. Jakarta 13 Desember 2021, PCC, Apoteker Nur Jamil Informa PT, Paraf Apoteker, dan Cap Stempel. Ini ada obatnya. Kemudian yang B, narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya yang pertama yaitu resike paracetamol 250 mg, CTM 2 mg, ambroxol 15 mg, Mispec pulveris detalis dosis nomor 12, Signet Terdedi pulveris 1. Kemudian bahasa Indonesianya, ambillah paracetamol 250 mg, CTM 2 mg, ambroxol 15 mg, kemudian campur dan buatlah serbuk bagi berikan dalam dosis 12. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus serbuk puyer.
Kemudian screening resep, kajian administrasi, dan kesesuaian farmasetika. Untuk kajian resep yang pertama, persyaratan administrasi. Nama dokternya Dr. Vini, nomor SIP-nya tidak ada, nama pasiennya Budi, umur pasiennya 8 tahun 6 bulan, berat badannya tidak ada, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Akarin nomor 24, Kelurahan Kampung Mandi, Kecamatan Padang Panjang. Untuk nomor teleponnya 0752 827 722. Tanggal penulisan resepnya tanggal 29 Oktober 2021. Kemudian kajian farmasetika, bentuk sediaannya oral atau serbuk puyer, jumlah obatnya PCT 250 mg, CTM 2 mg, Ambroxol 15 mg. Dibuat 10 bungkus. Untuk aturan pemakaiannya 3 kali sehari 1 bungkus puyer. Stabilitas dan kompatibilitasnya tidak ada. Kemudian kajian farmasi klinis, penetapan indikasi dan dosis obatnya ada, aturan cara dan lama penggunaan obatnya ada, duplikasi dana atau polifarmasinya tidak ada, kontraindikasi dan interaksi obatnya ada, efek sampingnya ada. Kemudian keterangannya untuk PCT menurut ISO volume 52 halaman 31 dan PIO-NAS untuk indikasinya meringankan rasa sakit dan menurunkan demam, dosisnya dewasa 3-4 kali sehari 1-2 kaplet, untuk anak 3-4 kali setengah sampai 1 kaplet. Interaksi obatnya peningkatan resiko kerusakan fungsi hati pada penggunaan bersama alkohol, kontraindikasinya gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Untuk CTM menurut ISO volume 52 halaman 62 untuk indikasinya antihistamin pada penyakit alergi seperti high fever, urtikaria, eksim, dan reaksi obat. Kemudian dosisnya anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah kaplet, untuk dewasa sehari 3-4 kali 1 kaplet. Interaksi obatnya yaitu sama alkohol, depresan, SSP, antikolinergik, penghambat MAO. Kemudian kontraindikasinya penderita epilepsi. Efek sampingnya pusing, gangguan koordinasi, mual, muntah, dan ngantuk. Untuk Ambroxol menurut ISO volume 52 halaman 369, indikasinya penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai sekresi bronkial yang abnormal. Untuk dosisnya dewasa dan anak di atas 12 tahun yaitu 2-3 kali tablet, 6-12 tahun sehari 2-3 kali setengah tablet. Kemudian interaksi obatnya pemberian bersamaan dengan antibiotik seperti amoxicillin, cefuroxime, dan erythromycin, dan dosisikline menyebabkan peningkatan penerimaan antibiotik ke dalam jaringan paru-paru. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap Ambroxol. Efek sampingnya efek samping ringan pada saluran cerna, reaksi alergi pada kulit, pembekakan wajah, dispenia, dan demam. Untuk kesimpulan resepnya yang kami terima dapat kami layani karena sudah lengkap dan lulus pada tahap screening. Bentuk hadiah dan kekuatan lain dalam resep terdiri dari paracetamol, CTM, dan Ambroxol. Nama lain dari paracetamol yaitu Pamol, Panadol Extra, dan Sanmol. Nama lain dari CTM yaitu Antiflu, Bodexin, CTM, Mensagit, dan Konflu. Kemudian nama lain dari Ambroxol, Expexol, Mocopek, Mocus, dan Solvatan. Dosis dan perhitungan. Dalam resep paracetamol yaitu 250, CTM-nya 2 mg, dan Ambroxolnya 15 mg. Dosis lazim dari paracetamol yaitu 100 mg per 400 mg. Dosis lazim dari CTM yaitu 2-4 mg. Kemudian dosis maksimal dari paracetamol yaitu 1 harinya 4 gram, 1 hari dari CTM yaitu 24 mg, dan 1 hari dari Ambroxol yaitu 60 mg. Khasiat paracetamol yaitu sebagai analgetik dan antipiretik, khasiat dari CTM yaitu antihistamin, dan khasiat dari Ambroxol yaitu ekspektoransia. Komposisi yang pertama dari PCT mengandung paracetamol 500 mg menurut ISO volume 52 halaman 31. CTM mengandung chlorpheniramine maleat 4 mg menurut ISO volume 52 halaman 62. Kemudian Ambroxol mengandung Ambroxol 30 mg menurut PIO nasional. Untuk perhitungan yang PCT 200 mg dikali nomor 12 sehingga hasilnya 3000 mg dibagi 500 mg itu dari 1 tabletnya, maka dikali 1 tablet mendapatkan 6 tablet. Untuk dosis 1 kalinya yaitu 250 mg dan dosis 1 harinya 250 mg dikali signanya yaitu 3 sama dengan 750 mg. Untuk persen 1 kali hari pakainya, dosis 1 kali hari pakai dibagi PM 1 kali hari pakai dikali 100%. Untuk dosis 1 kali hari pakainya 750 mg dan PM 1 kali harinya 4000 mg
dikali 100%, sehingga hasilnya 18,75% itu tidak overdosis. Kemudian untuk CTM 2 mg dikali 12 mg dari Nomero, kemudian hasilnya 24 mg dibagi 4 mg dari per tabletnya, kemudian dikali 1 tablet sama dengan 6 tablet. Untuk dosis 1 kalinya 2 mg dan dosis 1 kali harinya 2 mg dikali 3 sama dengan 6 mg. Kemudian persen 1 kali hari pakainya dosis 1 hari dibagi TM 1 kali hari dikali 100. Sehingga 6 mg dibagi 24 mg dikali 100 sama dengan 25 mg. 25%, itu tidak overdosis. Kemudian Amroxol 15 mg dikali 12 dari Nomero, sehingga hasilnya 180 mg dibagi 30 mg dari per tab dikali 1 tablet sama dengan 6 tablet. Untuk dosis 1 kalinya yaitu 15 mg dan dosis 1 harinya 15 mg dikali 3 sama dengan 45 mg. Untuk persen 1 harinya yaitu rumusnya dosis 1 kali hari dibagi TM 1 hari dikali 100%. Untuk dosis 1 harinya yaitu 4 mg dikali 100% dibagi TM-nya yaitu 60 mg, sehingga hasilnya 75% dan itu tidak overdosis. Untuk penimbangan bahannya, PCT jadinya 6 tablet, CTM 6 tablet, dan Amroxol 6 tablet. Untuk analisis harganya, PCT untuk 6 tablet yaitu 10%, CTM 6 tablet sama dengan 13.000, Amroxol 6 tablet yaitu 10.000, sehingga biaya per resepnya yaitu 8.000. Totalnya jadi 41.000. Untuk penyiapan atau praktikan dan penyerahan, siapkan alat dan bahan, masukkan tablet PCT ke dalam lumpang berusaha homogen, masukkan tablet CTM ke dalam lumpang berusaha homogen, masukkan tablet Amroxol ke dalam lumpang berusaha homogen, keluarkan bahan dari lumpang. Bagi menjadi 2, satu bagian dibagi menjadi 6 perkamen. Bungkus dengan rapi dan masukkan ke dalam klip plastik, beri etiket dan label. Untuk tiket dan labelnya, yang pertama itu etiket nomor 4 tanggal 13 Desember 2021, nama pasiennya Budi. Diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Sehingga konselingnya untuk obat buyar diminum 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mual muntah, mengantuk, dan alergi. Beritahu dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima atau terdapat alergi terhadap obat. Obat dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan simpan dalam suhu ruangan. Kemudian ini daftar pustakanya, kita ngambil dari Pionas, Form Go ID, kemudian Formulir Nasional edisi kedua tahun 1978, dan Informasi Spesialis Obat atau ISO, volume 52 tahun 2019. Sekian dari kelompok 2, apabila ada salah kata mohon maaf, bila kita sabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.